Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan sholat Idul Adha dengan bahagia sesuai dengan namanya, yaitu Hari Raya Kurban. Maka pada hari ini tanggal 10 Dzulhijjah sampai dengan 3 hari berikutnya yang disebut dengan hari tasyrik, marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menyembelih hewan kurban, lalu membagi-bagikannya sebagai amal soleh kita, sebagai bentuk amal sosial kita kepada yang membutuhkan. Selain itu, penyembelihan hewan kurban ini juga sebagai wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Sebagaimana perintah Allah yang termuat dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimulah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah bagi mereka yang mampu berkurban, sebab ini adalah merupakan anugerah yang istimewa, di mana kebaikan ini akan menjadi saksi di akhirat kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ma 'amila ibnu Adam yawmal qiyamah, ma 'amila ibnu Adam yawman nahri 'amalan ahabba ila Allah 'azza wa jalla min hiraqati damin. Wa innahu la ya'ti yawmal qiyamati bi kurubiha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah 'azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah pada hari nahr, pada hari penyembelihan kurban, manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, dan rambut dari hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah peristiwa monumental yang selain memiliki nilai sejarah juga mengandung nilai ibadah dan hikmah, di mana seorang Rasul, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, diperintahkan Allah untuk menyembelih anak kesayangannya sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kurban yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah juga memiliki dimensi sosial. Bagi yang mampu berkurban, ia melaksanakan ibadah ini sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Ditambah lagi, semua masyarakat ikut bergotong royong membantu prosesi penyembelihan hewan kurban. Ibadah kurban yang merupakan ajaran agama Islam memiliki beberapa nilai yang bisa dipetik, terutama dari peristiwa yang dialami Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di antaranya, hikmah yang bisa kita ambil yang pertama adalah menjalani perilaku sabar. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah berpuluh-puluh tahun menikah, namun beliau belum juga dikaruniai seorang anak. Disinilah kesabaran beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bisa saja Allah memberikan anak kepada beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menunda memberikan anak kepada beliau, dan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam menjalani dengan penuh kesabaran. Inilah di antara akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu menjalani ketentuan Allah dengan penuh kesabaran. Sebagai seorang muslim, kita jangan sampai terburu-buru berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menimpa kita. Padahal kita itu belum tahu kejutan apa yang Allah akan berikan kepada kita, atau bahkan hikmah apa yang akan Allah berikan, gariskan kepada kita. Kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebagaimana hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Sebagian ulama menjelaskan maknanya, yaitu Allah akan menganugerahkan ampunan jika seorang hamba meminta ampunan. Allah akan menerima taubat jika hambanya bertaubat. Allah akan memberi rezeki jika hambanya meminta rezeki. Allah akan mengabulkan doa jika hambanya meminta berdoa kepada Allah. Allah akan memberikan kecukupan jika hambanya meminta kecukupan, dan seterusnya. Allah mengikuti prasangka hambanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nilai pendidikan kedua dalam peristiwa kurban ini adalah tawakal. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu kehadiran buah hati selama puluhan tahun, akhirnya beliau dikaruniai seorang anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam melalui istrinya Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat bahagia dengan peristiwa ini. Namun Allah tiba-tiba memberikan ujian kepada beliau untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, putra yang sangat beliau sayangi, putra beliau yang sangat beliau cintai. Dalam surat As-Saffat ayat 102, Allah mengabadikan peristiwa ini dengan ungkapan yang baik, dengan tuturan seorang ayah kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ketika menyampaikan kabar ini, Nabi Ibrahim alaihissalam juga menunggu reaksi dari putranya Ismail alaihissalam dengan menanyakan pendapatnya terlebih dahulu. Fanzur madza tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu wahai anakku. Di dalam ayat ini mengajarkan kepada kita, apabila dalam menentukan keputusan penting yang berkaitan dengan buah hati kita, kita juga harus memberikan peluang kepadanya untuk berpendapat. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan pertanyaan tersebut kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam, maka Nabi Ismail alaihissalam menjawabnya dengan kepastian. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dialog antara ayah dan anak telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat. Dalam metode pendidikan, pola semacam ini disebut dengan metode hiwar atau dialog. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak langsung menyuruh Nabi Ismail untuk menuruti keinginannya agar mau disembelih, melainkan beliau Ibrahim alaihissalam menanyakan terlebih dahulu, meminta pendapatnya terlebih dahulu, menguji respon dan reaksi putranya. Ini adalah sesuai dengan fitrah psikologis, bahwa remaja itu bisa dimintai pendapat melalui dialog untuk mengembangkan nalarnya. Dan Nabi Ismail alaihissalam menjawab dengan pasti dan percaya diri, serta berharap dirinya menjadi bagian dari orang-orang yang bersabar minas sabirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Poin ketiga dari peristiwa kurban ini yang bisa kita ambil adalah pendidikan ketauhidan. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam kompak menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Keduanya berserah diri dan bertawakal menjalani perintah Sang Pencipta. Meskipun ketika hendak disembelih, Allah mengganti Ismail dengan hewan sembelihan dari surga. Pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah pentingnya menanamkan ketauhidan kepada keluarga kita. Seorang ayah, seorang bapak yang memiliki karakter yang kuat dan ketauhidan yang kokoh akan bisa mendidik anaknya dengan baik, akan bisa mendidik keluarganya dengan baik. Ditambah lagi dalam kecintaan kepada Allah, mentaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya adalah sebuah keharusan. Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan contoh dan Nabi Ismail pun tidak ragu melaksanakan permintaan dari ayahnya. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan contoh bagaimana ketaatan kepada Allah itu harus didahulukan daripada kecintaan kepada anak dan keluarga. Sebagai seorang yang beriman, beliau Ibrahim alaihissalam menjalani ujian ini dengan sangat baik. Tidak ada gugatan kepada Allah. Mengapa ya Allah saya harus memberi putra yang telah saya nantikan? Mengapa ya Allah? Bagaimana bisa Engkau ya Allah memerintahkan hal ini kepadaku? Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menggugat Allah. Ketika beliau mendapatkan perintah ini, beliau adalah orang yang sangat sekali taat kepada Allah, sehingga ketika mendapat perintah ini beliau menjalankannya berserah diri kepada Allah untuk meraih ridhonya. Sedangkan sebagai seorang anak, Nabi Ismail alaihissalam mematuhi perintah dari ayahnya sebagai bakti seorang anak dan juga sebagai ungkapan ketaatan seorang hamba kepada Allah. Demikianlah di antara hikmah peristiwa kurban yang dijalani oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari khutbah yang kami sampaikan ini, dan semoga kita semua bisa melaksanakan beberapa hikmah pendidikan tersebut. Semoga kita bisa menjalani ketentuan Allah dengan penuh kesabaran. Semoga kita bisa bertawakal atas apa yang telah menimpa kita, dan semoga kita bisa mendidik keluarga kita dengan ketauhidan. Dan marilah kita akhiri khutbah Idul Adha pada pagi hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمة الأمن والإيمان. اللهم زدنا أمنا وإيمانا. اللهم إن المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن مجتمعنا وعن بلادنا وبلاد المسلمين وحفظنا مما نخافه ونحذر فأنت خير حافظا وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ووحد اللهم صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق واكسر شوكة الظالمين واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.